Salam otomotif, selamat siang. Kembali lagi dengan Sidik Nuryadin Channel. Untuk kesempatan kali ini kita akan kembali berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun Anda berada, yaitu tentang bagaimana cara mengganti rantai timing pada motor Honda Revo Absolute atau Honda Blade, itu sama ya, beserta cara memposisikan mesin ini berada di top temanya. Jadi titik mati atas piston benar-benar berada di atas atau di depan. Oke, sebelum ke tutorialnya saya ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun Anda berada. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita lepas dulu di bagian busi ya. Nah, ini kebetulan sudah kita lepas. Ini businya kita lepas. Untuk mempermudah kita memutar atau memposisikan di bagian magnet ini ya. Kita cari topnya. Nah, kemudian di sini ada lubang intip untuk mengetahui posisi top di bagian magnet. Kita lepas. Nah, berarti ini silakan gunakan obeng min. Nah, selanjutnya kita lepas juga di bagian penutup head silinder depannya. Nah, ini sudah kita lepas. Oke, langsung aja para brother semua. Untuk tipe motor yang Honda Revo Absolute atau Honda Blade ya, yang barusan saya sebutkan, itu kita tidak bisa memutar magnetnya kecuali dengan engkol atau dengan ini nih. Beda dengan motornya Honda Grand, Suprapit dan sejenisnya, itu ada lubangnya di sini untuk memutar di bagian magnet. Makanya caranya harus kita lakukan seperti itu dulu. Nah, ini para brother semua bisa dilihat. Untuk rantai ketengnya ini sudah kendor ya. Nah, kenapa di bagian busi kita lepas untuk memperingan kita ketika memutar di bagian magnet. Kemudian di bagian ini gunanya sebagai lubang intip melihat ketika kita memposisikan di bagian magnetnya ya, seperti itu. Kemudian kalau di bagian penutup ini kita sambil cek apakah untuk rantai timing atau rantai ketengnya ini sudah kendor atau tidak ya. Nah, ini kendor. Terus sambil kita lihat top di bagian gigi sintrik depan yang ini harus benar-benar pas. Nah, ini untuk topnya para brother semua bisa dilihat. Kita posisikan dulu untuk LED-nya. Nah, ini ada garis satu, terus di sini ada garis. Ini pastikan lurus dengan ujung blockhead ini ya. Nah, ini garis ini juga sama, lurus dengan ujung blockhead ini. Nah, kemudian di bagian dalam itu ada yang namanya tulisan, nah ini ya, KWW, itu di bagian dalam. Terus di bagian magnet itu ada huruf T. Nah, huruf T itu kita luruskan dengan tanda garis yang ada di sini, yang ada di bagian blok. Itu menandakan piston berada di atas atau seher berada di depan di sini. Jadi posisi motor ini sudah top. Oke, paham ya, seperti itu. Kemudian kita lepas di bagian bloknya. Nah, ini untuk bagian blok magnetnya sudah kita lepas ya, yang ini. Nah, ini. Kemudian kita lepas untuk baut pengunci gigi rantai timing yang besar bagian depan. Kita gunakan kunci 12 sok. Kita kendorkan dulu dan nanti kita lepas bagian mur pengunci di magnetnya. Nah, caranya seperti ini. Nah, di bagian magnet ini ada yang namanya tonjokan tick pulser ya. Nah, seperti ini. Oke, kita tahan gunakan baut apa aja bebas. Nanti biar nahan ke bagian as operan. Nah, ke sini. Oke, kita putar dulu ke arah sebelah kiri. Nah, ini kita pegang. Ini kita gunakan kunci 12 sok ya. Nah, ini jatuh, mohon maaf. Ini kita putar ke arah kiri. Oke, udah. Kemudian untuk melepas di bagian mur pengunci ini, itu juga sama, kita putar lagi di bagian ini. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita gunakan kunci 14 sok ya. Kalau misalkan tidak kita ganjal, ini akan sangat susah ketika kita melepas di bagian ini nih.
Kita gunakan kunci 14 sok. Nah, ini udah seperti udah kendor ya. Kemudian untuk melepas di bagian magnetnya, kita gunakan tracker magnet nomor 3. Nah, ini trackernya. Kita langsung pasangkan. Nah, ketika para brother semua tidak mempunyai tracker seperti ini, cara kalinya bisa tarik di bagian ini menggunakan cungkilan ban ya, kanan kiri, sambil di bagian mur penguncinya ditokok seperti itu. Kita kendorkan mur penguncinya lalu ditokok sambil ini ditarik, itu juga sama. Tapi kita safety aja ya, kita gunakan tracker biar pekerjaannya lebih rapi. Nah, kemudian kita tokok di bagian ini. Nah, kalau misalkan ada kunci 22 bisa kita gunakan yang ini ya. Terus ini sebagai penahan kunci Inggris, kita tahan di sini. Oke, kita tokok aja seperti ini. Nah, ini udah mulai keluar. Kemudian kita tarik. Oke. Dan ini kita tarik. Terus posisi di bagian ini ya. Nah, ini tadi mohon maaf tidak ke video. Itu ada yang namanya gigi, barangkali para brother semua belum terpasang. Nah, ini gigi statornya, gigi penghubung ya. Nah, ini di bagian dalam. Coba kita paskan dulu. Nah, ini paham ya, seperti itu. Ini mohon maaf tadi tidak saya video, ini ketarik. Jadi posisi ini gigi ini ketemu sama gigi ini ya, gigi one way. Nah, ini gigi one way, jadi satu arah memutarnya. Oke. Ini harus ketemu untuk gigi kecilnya dengan dinamo stator. Nah, ini paham ya. Kemudian dilepas dulu dan kita cek permasalahannya. Nah, ini bisa dilihat permasalahannya seperti ini. Ini ada roll keteng yang kecil. Nah, ini habis ya. Ini habis, sudah gundul. Oke, kita coba lepas dulu untuk mur pengunci ini bagian depannya. Gundul nih. Oke. Dan kita coba lepas roll yang ini ya. Nah, ini kita lepas dulu. Ini kita gunakan kunci 10T. Oke, geser dulu kamera. Ini kita tarik. Nah, ini juga sama ya, ini udah gundul botak nih, udah habis. Jadi kita ganti nih. Oke, rantai timing juga ini kita ganti ya. Satu set. Nah, untuk kodenya di tipenya motor Honda Revo Absolute, kita gunakan mereknya KWB ya para brother semua. Sekali lagi kita gunakan mereknya KWB. Kodenya, kode mereknya. Nah, ini KWB ya. Oke, paham ya, seperti ini. Ini satu set. Kemudian kita lepas dulu untuk bagian ininya nih. Ini kita coba lepas ya. Kita gunakan kunci 14 sok. Putar ke arah kiri.
Nah, selanjutnya kita lepas untuk roll ini ya, kita ganti dengan yang baru. Kita gunakan kunci 12 sok. Berarti kedua roll ini juga kena ya, berikut rantai timingnya. Nah, ini udah dol. Kemudian kita pasangkan roll keteng yang baru ya. Nah, ini cara pemasangannya bolak-balik sama aja, bebas. Kita paskan aja di sini. Seperti ini. Nah, kalau misalkan para brother susah ya, ketika kita mau melepas di bagian ini untuk setelannya bisa kita lepas dulu dari bawah. Jadi kita turunkan semua. Ya. Nah, kita tarik dulu untuk rantai ketangnya. Selanjutnya rantai timingnya atau rantai ketangnya kita pasangkan. Nah, ini. Dan ini untuk kode kuning, sebetulnya ini untuk memposisikan kita di bagian depan ya, karena di bagian ini tidak ada kuningannya. Nah, ini ada kuningan satu. Kita pasangkan aja di bagian depan yang kuningnya. Kalau misalkan tidak dipasang nggak masalah ya, untuk kode kuningnya itu nggak masalah. Kita pasangkan, kita tarik sedikit. Udah masuk. Kemudian kita pasangkan kembali untuk penahan ini. Oke, kita tarik sedikit. Kita kencangkan lagi. Jangan sampai lupa, ini kita kencangkan. Jangan terlalu kencang ya, karena ini mudah dol. Kita gunakan piling juga kira-kira. Oke, udah kencang. Nah, ini usahakan untuk bagian roll ini benar-benar pas di giginya. Nah, maksudnya di gigi rantainya ya, di coakannya. Untuk untuk gigi yang ada di roll, maksudnya kita paskan benar-benar berada di rantai ketengnya. Nah, ini udah pas seperti ini. Kemudian kita pasangkan untuk roll bagian depan ini. Nah, untuk pemasangan di bagian roll ini juga bolak-balik sama ya, bebas. Kita cek dulu. Nah, ini masuk ya. Oke. Kita paskan di coakannya. Nah, ini. Lalu kita dorong keluar sambil kita lihat dan siapkan baut penguncinya. Nah, ini. Kita dorong aja, kita paskan sambil dilihat benar-benar pas. Kurang belakang sedikit. Nah, ini udah pas ya. Kita coba. Awas jangan sampai tidak masuk ya. Oke, kita kencangkan dulu, nanti kita cek. Ini udah kencang. Selanjutnya kita cek. Nah, benar, ini udah masuk ya, pas. Oke, selanjutnya kita akan pasangkan untuk magnet dulu. Nanti setelah itu kita posisikan di bagian apa namanya noken as ini benar-benar bebas ya, seperti itu.
Jadi kita posisikan top TMA semuanya, top TMA mesin, terus pemasangan gigi sintrik, pastikan noken as bebas dan piston berada di depan. Selanjutnya kita pasangkan ini ya, lahar bambu di area ini, jangan sampai lupa. Nah ini bolak-balik nggak masalah ya. Ini gigi one way nya kita pasangkan ya. Terus ini gigi yang ada posisi besar di bagian dalam, ini di bagian luar. Nah ini pennya ya. Misalkan susah, ini kita pasangkan dulu seperti ini, atau pasang ini setelah magnet gak masalah, bisa juga. Kemudian magnetnya kita pasangkan. Oke. Ini baru penguncinya kita pasangkan, nanti kita akan top temakan ya pada mesin ini. Nah selanjutnya untuk pemasangan di bagian gigi sentrik bagian depan. Nah ini ada tulisan KWW, ini berada menghadap ke belakang. Terus ini ada tanda panah mengarah ke arah depan, terus ini di bagian atas dan ini di bagian bawah. Nah ini tidak mungkin kebalik ya, karena misalkan kalau kita salah pemasangan itu tidak akan masuk. Nah terus ini ada yang namanya plat. Nah plat ini, nah ini kita posisikan masuk di bagian noken as, tapi kita posisikan dulu untuk noken as itu bebas. Nah ini bebas ya, paham ya, seperti ini. Nah ini noken asnya bebas. Nah kalau misalkan para brother semua ini posisikan di bagian noken as ini bebas. Nah ketika tidak bebas di bagian noken asnya, itu bisa kita pasangkan seperti ini. Kita pasangkan bautnya, baut 12 yang tadi. Kemudian kita putar ke arah belakang atau ke arah kiri, nggak masalah ya. Yang penting ini bisa berputar, noken asnya bebas. Nah kalau misalkan kurang dipahami, silahkan tulis saja di kolom komentar. Nah ini sekali lagi noken as harus bebas. Nah terus kita cek di bagian klep. Nah ini klep juga bebas. Nah ini juga bebas. Nah untuk kerenggangan celah klep di tipenya motor Honda Revo Absolute atau Blade itu di kisaran 0,10 ya, yang in dan ek. Nah ini yang in dan ini yang ek yang mengarah ke knalpot. Kalau yang in yang mengarah ke manifold atau karburator. Atau juga spasinya atau kecelahan kerenggangan di bagian setelan klepnya 0,08 itu juga bisa ya, seperti itu. Intinya semakin perenggangan celah klep ini terlalu longgar, maka ada suara ngetek ya, seperti itu. Dan ketika di bagian ini terlalu rapat, itu motor biasanya susah hidup. Oke, jadi untuk setelannya di 0,10 aja, kita ikuti standarnya aja. Oke, langsung kita pasangkan untuk gigi sentrik ini. Oke, kita pasangkan. Ini kita paskan aja ya. Nah ini terlalu terlalu kencang. Kalau misalkan terlalu kencang ini, berarti kita harus buka dulu di bagian setelan paling bawah, jangan kita paksakan. Nah ini setelannya kita lepas dulu. Kita gunakan kunci 14 sok.
Oh, ini udah ditonjok sama ini nih, apa, bekas rem belakang Supra ini ya. Nah, ini sangat disayangkan. Ini diakali ini. Oke, kita coba pasangkan dulu ya. Lepaskan. Nah, ini udah masuk. Ini para brother semua, untuk per yang tadi yang di bagian bawah itu sudah kita potong sedikit. Nah, ini karena kalau misalkan ini tidak kita potong, itu akan sangat keras sekali ya, yang akan menyebabkan pada motor mesin ini akan terdengar suara berdengung. Nah, ini kalau ada per tonjokan tahanan dari bawah untuk setelan rantai ketengnya, silahkan diganti aja, jangan seperti ini karena saya tidak punya, jadi mohon maaf ya, ini tidak kita ganti ya, seperti itu. Jadi kita paskan. Nah, ini udah kita kencangkan, kemudian di bagian ini sudah top pas ya di tengah. Nah, ini garis lurus dengan ini garis bawahnya juga lurus, terus merek KWN atau apa, kode KWW ya, kode KWW berada di sini. Ini posisi yang ada nama, yang ada tanda panah. Nah, ini lurus menghadap ke arah depan. Terus juga di bagian magnet, nah ini ada garis, jelas gak? Nah, ini ada garis ya. Nah, ini garis kita luruskan dengan tanda nok yang ada di sini. Oke, paham ya, seperti itu. Kita akan coba ke bagian magnetnya nih. Kita pasangkan dulu untuk bloknya maksudnya. Kita lihat. Nah, oke, itu udah berada di posisi huruf tanda T ya. Nah, jadi kita coba yakinkan dengan ini. Kita posisi di tanda T. Nah, ini pas ya, berada di huruf T. Nah, ini T. Terus ini juga lurus seperti ini. Oke, ini udah pas, benar-benar pas. Kemudian kita cek untuk klepnya juga, ini bebas. Nah, ini bebas ya. Oke, kita akan coba hidupkan nanti setelah ini. Kita pasangkan dulu semuanya. Dan jangan lupa ya para brother semua untuk mohon bantu subscribe-nya. Semoga channel ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Kemudian mohon maaf untuk cara ngencangin di bagian baut magnet. Nah, ini ada tonjolan tik pulser, sama ketika kita melepas di bagian mur ini ya. Nah, jadi kita ganjal ke sini. Berarti ganjarnya di sini kalau misalkan kita mau mengencangkan mur pengunci ini, mur magnet. Terus juga di bagian ini juga sama ya, seperti itu. Kita ganjal di sini untuk magnetnya. Kalau misalkan tidak kita ganjal, itu akan susah ketika kita mengencangkan baut mur pengunci magnet dan baut gigi sentrik depannya. Oke, itu sekedar tambahan.